Halo para mahasiswa semua, setelah sesi satu kemarin, saya berkesimpulan bahwa dalam hal diskusi, saya harus membantu saudara untuk dapat memahami dan menjawab soal dengan benar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika Anda hendak berdiskusi, hendak menjawab soal. Jadi pertama kali harus paham terlebih dahulu tentang soal. Tanpa memahami soal, mustahil soal dapat dijawab dengan benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, pahami juga struktur soalnya. Jadi soal itu kadangkala tidak langsung bertanya, tapi ada dulu kalimat pendahuluannya. Juga dipahami jumlah soalnya. Itu yang ketiga ya, jumlah soal. Dalam arti begini, dalam arti tidak semua soal yang lebih dari satu itu dibuat poin tertentu, poin 1, poin 2, poin 3. Tidak begitu semuanya. Tapi ada kalanya soal ketika dia tidak diberikan poin, namun di dalamnya ternyata ada poin-poinnya lebih dari satu. Jadi jumlah yang dijawab, jumlah jawabannya itu sama dengan apa yang ditanyakan. Nah, yang paling mudah begini, paling mudah kalau mau tahu pertanyaannya satu atau lebih dari satu, ada atau tidak tanda tanyanya. Jadi pertanyaan itu kalau dalam bentuk tulisan, kalau ada tanda tanya di akhir, nah itu artinya satu pertanyaan kan begitu. Atau ada juga modelnya tanda tanyanya satu, tapi di tengah-tengahnya ada dan. Sebutkan tentang ini dan ini. Nah, itu artinya ada dua pertanyaan, jadi yang dijawab dua. Selain kata dan juga ada kata serta. Termasuk juga kalau diminta contoh, itu juga bagian dari soal, artinya harus diberikan contoh juga. Kemudian poin selanjutnya, saudara-saudara, pahami juga penegasan-penegasan dalam soal. Misalnya ada kata jelaskan, maka saudara harus menjelaskan. Jadi tidak dengan hanya menjawab A misalnya, tapi dijelaskan kenapa bisa A. Atau uraikan permintaannya begitu. Nah, saudara harus menguraikan. Sebutkan bisa juga begitu ya. Saudara harus menyebutkan semuanya satu persatu. Jadi penegasan-penegasan soal itu harus juga dipahami. Kemudian juga soal ada tujuannya ya. Dalam arti begini, pada umumnya soal itu yang diminta adalah pendapat saudara. Jadi jawaban saudara atau pendapat saudara. Atau kadangkala ada juga tujuan soal ditujukan menurut pendapat ahli. Misalnya Anda ditanya pendapat negara menurut Kelsen gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan dalam arti kalau diminta pada umumnya kan pendapat saudara ya, ya Anda harus uraikan pendapat saudara bukan pendapat orang lain. Adapun kalau pendapat orang lain atau pendapat ahli turut dikutip itu hanya menegaskan. Lain kalau ditegaskan di dalam soal menurut pendapat Kelsen tadi contohnya itu bagaimana soal negara. Nah, itu Anda tinggal mengutip pendapat Kelsen. Kemudian juga ini penting sekali, jawaban tidak perlu banyak saudara-saudara. Bayangkan kalau satu orang tutor untuk satu kelasnya 50 orang, kemudian tutor itu mengampu 4 kelas misalnya, atau lebih dari 4 kelas, seberapa banyak dia harus menanggapi diskusi mahasiswa. Yang terjadi adalah tutor akan melihat dan membacanya secara cepat, fast reading. Fast reading itu resikonya dengan segala macam keterbatasan yang ada resiko bahwa jawaban yang saudara buat karena banyak sekali itu tidak terbaca maknanya dengan tepat karena dengan fast reading. Dan celakanya jawaban yang banyak itu ternyata bukan jawaban yang ditanyakan, bukan jawaban dari saudara tapi pendapat orang lain. Dalam arti pendapat ahli atau pendapat buku, kutipan buku yang nyatanya jauh lebih banyak daripada pendapat saudara. Jadi sedikit itu tidak masalah jawabannya selama argumentatif. Nah, apa itu jawaban yang argumentatif? Jawaban yang argumentatif itu didukung oleh bukti-bukti tertentu. Bagaimana menjawab
yang didukung dengan bukti-bukti tertentu, dia ada nalarnya di dalamnya, ada logikanya. Juga selain ada nalar dan logika di dalam jawaban, ada didukung oleh referensi yang ada. Menurut saya penegakan hukum di Indonesia seperti ini. Misalnya ya, contohnya begitu ya. Penegakan hukum di Indonesia sudah baik, misalnya Anda menjawab. Kemudian dikatakan sudah baik karena apa argumentasinya. Dan pendapat ahli, misalnya ada ahli yang mengatakan, atau pendapat orang lain yang bisa saudara kutip, penegakan hukum di Indonesia sudah baik karena begini. Jadi saudara tinggal menghubungkan. Menurut saya penegakan hukum di Indonesia sudah baik karena begini. Hal ini didukung oleh ahli A yang menyatakan begini. Jadi argumentatif jawabannya. Kemudian juga saya ulangi, jawabannya itu jawaban sendiri ya, bukan jawaban orang dalam referensi. Jadi seringkali saya temukan dari jawaban yang banyak itu tidak menggambarkan jawaban saudara. Pun menggambarkan jawaban saudara hanya 1-2 kalimat. Jadi prosentasenya kutipannya itu 90% misalnya. Atau 95% bahkan ada yang begitu ya. Sementara cuma 5% atau 10% pendapat saudara. Nah itu juga harus diperhatikan karena yang diminta pada dasarnya kan jawaban saudara, bukan jawaban orang lain, bukan jawaban ahli. Jadi adapun kalau mau mengutip pendapat ahli atau pendapat buku, pendapat tokoh, nah, itu hanya sebagai pendukung argumentasi, bukan yang utama. Ya maksimal 30% lah kutipan itu, 70% harus dari saudara sendiri. Juga jawabannya harus sistematis ya. Poin selanjutnya, jawabannya harus sistematis. Dalam arti begini, sistematika jawaban itu bergantung dari soal yang ada. Contoh misalnya ada pertanyaan, bagaimana menurut saudara tentang negara hukum Indonesia? Nah, pertanyaan begitu misal ya. Kalau ditanya soal negara hukum Indonesia, berarti saudara harus jelaskan dulu apa itu negara hukum, baru kemudian menjelaskan atau menguraikan pendapat saudara tentang negara hukum Indonesia. Karena tidak akan mungkin kita bisa menguraikan dengan baik atau menjawab pendapat kita dengan baik tentang negara hukum Indonesia tanpa sebelumnya tahu dulu apa itu negara hukum. Nah, itu yang model-model begitu yang disebut sistematis. Juga poin terakhir, saya mengingatkan hindari untuk menjawab hal-hal yang tidak perlu. Dalam arti itu tidak ditanyakan, termasuk juga tidak terkait dengan pertanyaan secara langsung. Jadi itu saudara-saudara poin-poinnya, semoga membantu. Harapan saya dalam diskusi ini lebih baik dari diskusi-diskusi selanjutnya. Lebih baik dari diskusi sebelumnya ya kok selanjutnya. Begitu ya. Terima kasih saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.